Selamat datang di Golan Education bersama saya Esron Ricardo Nainggola. Terima kasih sudah hadir di Golan Education untuk menonton video-video pembelajaran dan video edukasi lainnya. Baik, terima kasih sudah hadir dan jangan lupa sebelum menonton videonya di subscribe channel Esron Ricardo Nainggolan. Mohon dukungannya sehingga bisa mencapai 1 juta subscribe. Ini baru 1000 gitu ya. Yuk silahkan yuk yang belum subscribe dulu sampai tombol merahnya berubah menjadi coklat dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih. Oke, video kali ini masih seputar laporan ya. Bagaimana cara membuat laporan di transaksi, baik itu misal contoh di sini ada transaksinya barang masuk, ada barang keluar gitu ya. Bagaimana kita membuat laporan dan juga bagaimana cara kita memfilter gitu ya. Memfilter laporan barang masuk dan barang keluaran yang sudah ada ditransaksikan gitu ya. Oke, pada kesempatan ini kita masih membahas seputar laporan transaksi, bagaimana mencetak berdasarkan periode tertentu dari tanggal awal. Misal di sini kita buat dari tanggal 1 Agustus misal sampai tanggal akhirnya adalah 30 Agustus gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya terfilter nanti data yang sudah ada tampil gitu. Ketika kita tampilkan tes, maka dia tampil gitu. Oke ya. Dia berdasarkan tanggal yang sudah disetting. Kalau nggak ada, misal sekarang kan tanggal 2. Kita setting sampai tanggal misalnya 30. Ini September ya. Ini kosong gitu. No available. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya tadi kita pilih misalnya tadi 1 Agustus sampai dengan 30 kita tampilkan tampil, dan setelah itu kita klik cetak, tercetak dia dalam bentuk print ataupun PDF nantinya. Bentuknya seperti ini. Ini kalau kita save, nah kita simpan misalnya di desktop ya. Misalnya ini adalah laporan gitu. Nah, kita lihat tes. Oke, kita lihat di desktop. Desktop kita lihat laporan ya. Kita lihat tes bentuknya seperti ini ya. Data transaksi masuk dari tanggal 1 bulan 8 sampai dengan 30 bulan 9. Berarti 2 bulan tadi kita buat ya. Oke, ini hanya beberapa data saja. Total keseluruhan data itu 30. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Oke ya, transaksi barang masuk. Nah, caranya adalah yang pertama kita harus memahami konsepnya. Di sini kan kita membuatkan konsepnya adalah tanggal awal dan tanggal akhir. Jadi kita pastikan dulu, kita pilih tanggal awal dan tanggal akhir, baru kita klik tampilkan, baru setelah tampil baru cetak. Nah, berarti kita bahas satu persatu skripnya, yaitu skrip ini dulu kita buatkan. Tanggalnya itu baru klik tampilkan. Baru setelah tampil baru kita cetak laporan. Oke, langsung saja kita cek untuk skripnya, kita bahas codingannya. Tapi sebelum Anda memahami codingannya, jangan lupa kalau Anda ingin mau diajarkan membuat website sederhana seperti ini aplikasi gudang atau aplikasi bisa juga inventory dan lain sebagainya, itu bisa Anda hubungi Golan Education ya di nomor 085319094 Saya juga membuka kelas kursus, kelas konsultan untuk website gitu ya. Anda kewalahan, ada error ataupun ada problem di websitenya, silakan boleh hubungi. Atau Anda ingin membuatkan hanya untuk laporan saja, silakan juga boleh dihubungi gitu ya di kontak yang ada. Dan apabila Anda butuh script, ya boleh nanti konsultasikan dulu, kita lihat dulu, baru nanti akan kita bantu untuk solusinya. Terima kasih. Kita masuk sekarang ke script ya. Oke, kita lihat ini adalah laporan view gitu ya. Berarti kita masuk ke script laporan view.
Kita masuk ke modul laporan view. Nah ini. Oke. Nah, kita lihat untuk script yang pertama adalah ini. Transaksi barang masuk periode sekian sampai tanggal sekian. Ini kan tadi ketika pertama kali dibuka kosong ya. Nah, pertama kali dibuka kosong. Nanti ketika sudah di input maka dia ada gitu ya. Nah, berarti ini di mana taruhnya? Ini paling atas ya. Kita lihat transaksi barang masuk. Nah, di sini. Oke, ini ada beberapa script PHP untuk pemanggilan datanya. Cuman sebelum ke sini kita buat desain dulu ya. Desainnya yang pertama di sini menggunakan konsep main pack. Oke, class pack-nya adalah shopping chart pack. Ini nggak usah ini dihiraukan aja ya. Ini tergantung daripada template. Tergantung daripada template yang Anda gunakan, itu nanti kelasnya menyesuaikan di situ. Nah, yang kita mulai dari sini. Ada div class container fluid. Nah, ini untuk memunculkan ini tampilan ini. Oke. Jadi kontainer di sini dia dimulai nantinya. Oke, kita lihat yang pertama adalah H3 class text dark MB4 itu transaksi barang masuk. Oke ya. Berarti transaksi barang masuk. Lanjut tulisannya adalah periode tanggal. Nah, di sini echo string tanggal sampai dengan string tanggal akhir. Tanggal sama tanggal akhir ini dari mana? Nah, yaitu adalah nanti dari pilihan sini. Pilihan di sini tanggal awal, tanggal akhir. Jadi nanti ketika kita pilih, cus tanggal 2, ini tanggal 30, cus kita tampilkan, maka dia tampil di sini. Dan kalau datanya ada, maka Anda muncul. Tapi ini kebetulan nggak ada, dia nggak muncul gitu ya. Oke, berarti itu adalah dari tanggal pilihan, string tanggal, string tanggal. Nah, kita lihat. Berarti di sini kita buatkan untuk div yang kedua untuk pengaturan body. Body itu yang ini. Oke ya. Oke. Tanggal kita buatkan yang pertama adalah tanggal awal nih. Input kita buat div class row, div class call lg3, kita bagi 3. Itu kan biasanya kalau row itu kan ini 12. Kita bagi 3, berarti ini 3 3 3 3. Berarti dia 3 kali 4 12 ya. Jadi kita bagi seperti itu. Oke, nah ini artinya 3 di sini nih untuk ukurannya. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk akhir juga 3 juga. Oke, dan untuk tampilkan 3 juga nih. Jadi bentuknya seperti ini. Ini 3 3 3. Coba kita buat 4 4 ya. Apa bedanya? Biar Anda bisa nanti melihat perbedaannya. Oke. Berarti ini lebih luas dari keseluruhan karena 12 ya. 4 4 4 12 kan. Nah, kita lihat. Cus. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kepake dia. Oke, ini 4 4 4. Jadi 12 ya. Oke, seperti itu. Nah, oke. Kalau sudah kita buatkan untuk tanggal awal tadi tipenya date. Kenapa tipenya date? Untuk bisa memunculkan tanggal ya. Dan di sini kita buat value. Jadi nilainya berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, itu tanggal awal dan tanggal akhirnya dari mana? Ini adalah nanti dari pilihan yang tanggal awal dan tanggal akhir nantinya. Oke. Selanjutnya ada tombol, kita buat tombol submit untuk tampilkan. Tadi kan ada tulisan tampilkan, ketika diklik maka dia akan tampil. Nah, kelas tampilkan inilah yang codingan PHP di atas. Nah, sini jadi kita buat untuk pertama kali SQL periodenya adalah kosong, SQL awal, jadi tanggal untuk string awal tanggal, string akhir tanggal ini kita buatkan 0 semua, tanggal awal, tanggal akhir juga 0. Nah, kenapa 0? Supaya nanti ketika pertama kali dibuka seperti ini, di refresh dulu, dia kosong, oke ya. Ini diklik dulu ke yang tempat lain biar kelihatan ya. Nah, ini kosong ya. Nah, ini kosong. Jadi ini juga kosong, kosong, kosong semua.
gitu ya. Artinya ketika dia pilih nanti baru dia ada muncul. Oke, makanya di sini kosong semua. If it set post btn tampil, artinya kalau sudah diklik nanti tombol tampil, maka apa yang terjadi? Maka terjadi adalah di sini string awal yaitu iset dari tanggal awal. Jika nanti tanggal awalnya itu otomatis di sini ya. Jika tidak disetting nanti tanggal awalnya adalah otomatis tanggal 1 dari date daripada MYD. Oke, bulan yang bersangkutan. Selanjutnya tanggal akhir disetting nanti adalah tanggal akhir dari date DMY-nya. Oke, jadi diambil otomatis tanggal akhirnya. Sedangkan SQL periode itu diambil dari mana? Where A TGL masuk. Nah, ini A ini dari mana nih? Oke, kita lihat tanggal masuk between dimulai dari tanggal awal nanti and tanggal akhir. Berarti inilah fungsi untuk mencari periode berdasarkan awal dan tanggal akhir. Nah, ini yang kita cari nih. Tanggal masuk ini dari mana? Where A titik tanggal masuk. Nah, kita lihat di SQL di bawah untuk filteringnya. Oke ya, di sini. String A, select A, bintang petik, koma. Ini artinya apa? Untuk menampilkan keseluruhan isi atribut ataupun field yang ada di dalam atau record yang ada dalam table. Yaitu A-nya apa? Nah, ini barang masuk. Jadi A itu adalah barang masuk. Jadi tadi A titik tanggal masuk itu artinya adalah di database untuk tanggal masuk diambil dari tabel barang masuk. Oke. Koma B nama supplier. Kenapa B nama supplier ditampilkan juga? Kalau ini dari tabel yang pertama tadi barang masuk itu keseluruhan. A bintang itu berarti keseluruhan. Kalau seperti ini supplier B berarti hanya nama supplier saja yang tampilkan dari B. B itu apa? B itu adalah nama supplier dari B di sini ya. B itu adalah dari supplier B. Oke, ini adalah inisial tabelnya. Barang masuk itu diganti dengan A, supplier dengan B. String SQL periode. Nah, ini adalah penambahan SQL. Nah, biasanya kan kita belajar ada where gitu ya. Ini enggak. Where-nya sudah diberikan di atas. Where A tanggal masuk between tanggal awal tanggal sama akhir tanggal bagaimana? Ini awal tanggal adalah 01, kalau misalnya kosong, akhir tanggal adalah dari date yang hari itu gitu ya, atau hari ini. DMY ini adalah untuk hari ini. Jadi nanti disetting dari tanggal 1 sampai hari ini. Gitu, seperti itu ya. Oke. Kita lihat kita lihat di sini di scriptnya tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita setelah tadi kita klik ya kan, kita klik yang namanya apa tadi? Lihat data ya. Lihat data berarti yang di sini tampilkan ya. Tampilkan data, dia masuk ke button tampil. Berarti itu artinya apa? Dia menjalankan perintah ini gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada setting ini, oke ya. Tapi kalau di setting maka secara otomatis tanggal awalnya adalah dari tanggal 1 dan date-nya adalah sesuai dengan date hari ini. Dan perintah nanti SQL periodenya adalah dia menampilkan dari tanggal masuknya. Tanggal masuk tanggal berapa? Oh, sesuai dengan awal tanggal dan akhir tanggal yang di sini. Oke. Seperti itu. Nah, kita lihat ke ini tampilan lagi. Kita lihat di sini ada nomor masuk, tanggal masuk. Nomor ini artinya adalah untuk urutan ya. Sedangkan nomor masuk ini adalah kode masuknya. Tanggal masuk, nama supplier, total, detail, dan nomor nota. Kita lihat di sini. Oke, ini pengaturannya menggunakan div ya. Oke, table. Oke, kita panggil tag table menggunakan ID table 1. Oke, ini TR yang pertama, head-nya. Oke. Tabel header-nya, ini TR-nya, tabel row-nya. TH-nya di sini kita buat untuk pertama nomor, oke, sampai nomor nota. Nah, selanjutnya isinya bagaimana? Isinya adalah tabel body.
Isinya adalah kita ambil dari tadi. Dari tabel supplier tadi, script yang menggunakan tadi SQL periode tadi berdasarkan tanggal ya. Nah, select A bintang ini artinya untuk menampilkan keseluruhan isi dari A. A itulah untuk inisial dari tabel barang. Masuk ya. Nah, sedangkan koma B nama supplier berarti untuk menampilkan dari tabel supplier. B itu adalah inisial dari tabel supplier. Berarti ditampilkan from barang A, barang masuk A, koma supplier B. SQL periode yang mana nih? String SQL periode yang di atas tadi. Nah, ini where tanggal masuk between tanggal awal atau awal tanggal, akhir tanggal gitu. Oke. Kita lanjut. Dia akan melakukan apa? Pengecekan berdasarkan where tadi, tanggal awal dan tanggal akhir. Selanjutnya and ID supplier sama dengan ID supplier di tabel supplier. Oke, and total masuk tidak sama dengan 0. Artinya total masuknya sudah ada isinya. Tidak sama dengan 0. Ini artinya sudah ada isi. Kalau tidak ada isi, dia nggak menjalankan gitu. Ya buat apa? Kita cari kalau hanya total masuknya nggak ada gitu kan. Nah, jadi otomatis kan kalau yang namanya barang masuk berarti ada totalnya. Begitu. Buatkan seperti itu. Supaya nanti yang muncul hanya yang ada isi. Nah, selanjutnya kita buat MySQL query. Kita menjalankan query-nya MySQL berdasarkan string SQL tadi. Kalau salah nanti muncul pesan query salah. Di sini ada nomor sama dengan 1. Ini untuk memunculkan nanti nomor urut ya. Ya nanti nomor urutnya itu di sini nanti tanggal misalnya kita tampilkan. Nah, ini. Oh iya, ini salah nih nomor 1 semua. Kenapa 1? Oke. Kita cek saja ya kan. Ini 1. Di sini belum ada dibuatkan apa? Belum ada kita buatkan perintah. Ini jangan 1 dulu lah. Ini 0 aja dulu. Ini salah nih. Oke, kita buat di sini string nomor plus. Oke, ini fungsinya untuk apa? String nomor plus. Artinya sih kan nomor sama dengan 0 pertama. Tapi ketika di while lakukan perulangan, maka nomornya nomor plus. Ini adalah kenaikan 1 ya. Oke. Kenaikan 1. Kalau berkurang 1 berarti min gitu ya. Itu untuk operator pencacah menaik 1 dan pencacah kalau menaik 2 berarti bagaimana? Sama dengan plus sama dengan 2 gitu ya. Ini pencacah menaik 1 plus. Pencacah menurun berarti minus gitu ya. Kita lihat hasilnya. Berubahkah? Nah, sudah berubah ya. Jadi seperti itu. Itu fungsi nomor. Selanjutnya nanti MyData ini adalah dari sini pemanggilan while-nya tadi, variabelnya dipanggillah ID masuk, tanggal masuk, nama supplier dan total masuk. Nah, selanjutnya ini untuk pemanggilan data sudah, ya kan? Cuman di sini nanti akan ada yang namanya apa? Detail barang masuk. Nah nih, detail barang masuknya berapa? Oke ya, jadi detail barang masuknya di sini ada tambahkan. Berarti kita butuh script untuk detail, SQL detail saya buat di sini. Detail itu diambil dari mana? Dari data barang yang sudah ada, yaitu dari detail masuk. Oke ya, detail masuk nanti akan menyocokkan juga ke tabel barang untuk pengambilan nama barangnya. Where dari mana nih? ID barang sama dengan ID barang dan ID masuk sama dengan string kode. ID masuk sama string kode ini artinya dari mana? Kode yang di sini adalah yang sudah diambil di sini, dihasilkan. Itu kan kita udah filter dulu berdasarkan data barang masuk tadi. Nah, kodenya yang di sini, kodenya ID masuk tadi, itu akan ditampilkan atau diambil ke detail gitu ya. Ke detail nih. Oke, nih. Ini kan ada tabel barang masuk ya. Ini tabel barang masuk, ini kan ada ID masuk. Oke, nah ada ID masuk. Oke, kita lihat ke detail. Detail masuk itu ada ID detail tapi ada juga ID masuknya. Jadi ID masuknya bisa dimasukkan sesuai dengan ID yang terjadi gitu ya. Misalnya 2, ini 2 juga, ini 3 juga gitu seperti itu. Oke. Baik, itu untuk
script yang memunculkan detail barangnya sehingga tampil seperti ini nih. Nah, ini ya, muncul plat 1, plat FIFA yang sudah dijual ya. Yang sudah masuk ya ke dalam gudang. Nah, selanjutnya bagaimana ketika sudah tampil kita lakukan cetak laporan gitu ya. Oke, nah ini kan sudah selesai dulu filteringnya. Oke, filteringnya itu yaitu untuk menampilkan datanya sudah oke. Kita lanjut ke cetak laporan. Oke ya, ketika dicetak maka tadi tampil seperti ini. Oke, kita lihat scriptnya ya. Kita lihat scriptnya. Tampil seperti ini. Kita lihat scriptnya. Kita close. Berarti kita panggil di sini scriptnya adalah ke modul cetak PHP. Awal ini diambil dari tanggal awal. Jadi di sini ada ID untuk awal dan untuk akhir, tanggal akhir. Oke, target yaitu ke nanti blank ke diri sendiri berarti ya. Artinya dia ada new tab cetak laporan. Berarti ini artinya gini-gini. Ini kan kita tadi klik di sini nih. Nah, lihat di bawah nih. Di bawah ini ada 2022 08 01 2022 03 31. Nah, ini adalah nih, ini yang sini tadi ya. Saya arahkan di sini. Oke, di sini. Oke, itu ada ya. Nah, itulah untuk pemanggilan itu ya. Itulah yang kita tangkap nanti di modul cetak PHP gitu. Jadi ini nanti yang awal ini dan akhir ini kita tangkap di modul cetak PHP. Nah, ini awal dan akhir. Oke, itu ditangkap awal, akhir di get ditangkap. Ini T awal Inggris tanggal ini untuk menampilkan dalam bentuk format bahasa Inggris. Jadi ada saya buat awal dan T awal untuk Inggris, awal dan T akhir untuk Inggris gitu ya. Siapa tahu formatnya nggak sama karena nanti apa? Untuk menampilkan datanya itu berdasarkan format Inggris yang kita buat gitu ya. Karena di database dia format Inggris. Database ini format Inggris nih. Kita lihat tanggalnya, tanggal barang masuk. Nah, ini format Inggris ya. Tahun, bulan sama tanggal. Kalau kita kan tanggal, bulan, tahun gitu ya, kebalik ya. Oke, jadi ini masih format Inggris. Nah, supaya nanti kalau dia menarik data, dia berubah style, dia langsung dirubah ke Inggris karena dia nanti mencari berdasarkan tanggal Inggrisnya. Seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa juga kita rubah ke Indonesia tanggal, yaitu awal. Nah, ini bagaimana nih? Ada yang Inggris tanggal, ada Indonesia tanggal. Nah, ini dari mana? Nah, ini kita menggunakan yang namanya library. Oke, jadi di library itu di config. Oke, config ada library kita buatkan untuk pengaturan Indonesia tanggal dan Inggris tanggal. Nah, ini Inggris tanggal kita buat formatnya seperti ini. Tahun, bulan, dan tanggal. Sedangkan kalau Indonesia tanggal adalah tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Jadi kita setting. Jadi ini membalikkan tanggal saja sebenarnya. Oke, baik. Itu saja. Jadi ketika dicetak nanti dia otomatis menangkap tanggal tadi dan otomatis menampilkan data sesuai dengan tanggal tadi. Di sini lihat nih. Select A, B, nama supplier, from, barang masuk A, supplier B, SQL periode. SQL periode itu yang di atas tadi, sama seperti yang tadi. Nah, ini. Where A tanggal masuk, between, awal dan akhir. Dari awal dan akhir diambil. Oke ya. Maka dia akan menampilkan data dari awal dan akhir. Berdasarkan apa lagi? Ada N-nya lagi logikanya. Berdasarkan ID supplier dan ID supplier harus sama. Yang di tabel A, yaitu barang masuk, dan tabel supplier untuk ID suppliernya. N total masuk tidak sama dengan 0. Artinya di total masuk di sini enggak 0. Kalau 0 dia tidak bisa ditampilkan karena 0 itu belum ada isi gitu ya.
Jadi kenapa nih harus pakai total 0? Oh, seperti ini. Saya jelaskan ya. Jadi di sistem saya yang saya buat ini, ketika dia transaksi barang masuk, seperti ini ya. Ini kan mengisi M220901 ini berurut sesuai dengan bulan ya. Kebetulan ini adalah tanggal 2. Urut yang pertama belum ada diisi, berarti ini adalah urut pertama. Nama supplier, tanggal masuk, oke ya, tanggal 2, nomor nota N0022 misal. Nah, ini kan total masuk 0 nih. Jadi kalau dia total masuk 0, dia nggak tampilkan gitu. Karena dia belum membuat detailnya. Nih, detailnya belum ada, masih kosong. Nah, ini nanti yang diisi detailnya gitu ya. Itu makanya ada logika seperti itu. Oke. Makanya kalau di filter di laporan, walaupun sudah ada tadi barang masuk di tanggal 2 ya. Kita lihat tanggal 2 sampai tanggal 2. Walaupun sudah ada, karena 0 dia nggak ada, nggak muncul gitu. Dia harus dilakukan dulu, diselesaikan transaksinya. Seperti itu ya. Makanya di sini ada logika N total masuk tidak sama dengan 0. Oke. Nah, ini sama seperti tadi konsepnya. Hanya untuk menampilkan ID masuk, nama supplier, tanggal masuk, dan total. Oke. Ini adalah untuk menampilkan detail daripada barang yang masuk seperti ini. Oke, seperti ini, cetak tanggal misalnya tadi tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus 31 ya. Nah, ini kan ada detailnya nih, plat 1, plat pipa 3, thinner 2, pipa ini seperti itu. Jadi ada detail barang yang dibeli, yang masuk lah gitu. Jadi diambil dari tabel detail masuk gitu. Oke, itu saja. Ini sama saja seperti codingan tadi, nggak ada beda. Yang penting di sini adalah tampilannya dia langsung mencetak. Berarti kita buatkan di mana? Di body-nya adalah onload print. Oke, yang di body-nya kita buatkan onload print. Jadi otomatis dia ngeprint. Jadi ketika kita cetak, dia otomatis ngeprint. Nanti kita tinggal hubungkan ke sini ke printer atau ke PDF nantinya. Oke, itu saja untuk codingannya. Oke, itu saja untuk codingannya. Jangan lupa tetap dukung channel Esron Ricardo Nenggolan ya. Oke, tetap di Golan Education dan silakan tunggu video-video berikutnya. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semuanya. Terima kasih.